Oke Kak. Ya, kedengeran. Apa maaf kalau terlambat ya di delay tadi waktunya. Oke, shalom semua. Ya, enggak Ini apa-apa. saya kedatangan bintang tamu. Dia admin dari sosial media apa generasi berkualitas ya Kak. Jadi dia dia udah menjadi berkat lewat sosmed. Kenapa saya katakan menjadi berkat? Karena setiap postingannya itu bisa memberkati orang gitu loh. Tanpa basa-basi lagi, Kak Jon Kurniawan, saya perkenalkan Kak Jon Kurniawan. Mungkin Kak Jon bisa cerita sedikit, Kak Jon ini sebenarnya siapa sih, terlahir dari keluarga gimana sih, gitu loh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Ya, perkenalkan, nama saya John Kurniawan. Saya berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Ya, di sini saya dikasih tema menjadi berkat lewat sosial media. Tapi mungkin saya akan bercerita diawali dari saya mungkin ya mau lulus SMA. Waktu ketika saya mau lulus SMA itu saya memiliki pergumulan yaitu khususnya di STT. Kenapa kok saya pengen kuliah? Ya waktu itu pikirannya lah daripada nganggur setelah lulus SMA mendingan kan kuliah kan. Itu Iya. lebih keren kan kelihatannya. Anak muda kuliah kan. Ya, terus kenapa kok pilihnya STT? STT waktu itu kan kampus atau perkuliahan yang paling murah kan Mm-mm. di Indonesia khususnya. Dan saya waktu itu pengen kuliah di Semarang. Kenapa kok pengen di salah satu kampus di Semarang? Karena di situ ada beasiswa sih. Terus saya sharing sama orang tua dan orang tua itu tidak mengizinkan, takutnya nanti ujung-ujungnya tetap mengeluarkan banyak biaya kan. Karena walaupun awalnya memang beasiswa sih, ya tetap aja nanti takutnya beli buku yang mahal, fotokopi ini itu kan. Tapi ya dalam hati saya tetap pengen kuliah sih. Ya oleh sebab itu karena tidak ada izin dari orang tua, saya berdoa bergumul. Di suatu ketika di beberapa hari sebelum pendaftaran itu ditutup, ada teman saya yang mendatangi. Kamu kan sudah lulus SMA mau ngapain? Dia tanya gitu. Terus saya menjawab, saya pengen kuliah. Terus kapan daftar? Dia tanya gitu. Saya menjawab, ya belum tahu sih karena belum ada biaya untuk mendaftarkan. Saya menjawab itu. Terus dia ngomong lagi, coba kamu berdoa, siapa tahu ada berkat. Sehingga kamu bisa mendaftar. Akhirnya saya berdoa dan teman saya itu pulang. Di hari, satu hari sebelum ditutup pendaftaran itu, teman yang tadi ketemu saya itu mendatangi dan ngasih berkat untuk mendaftarkan. Dan bukan hanya Wah, itu, dia mau mengantar ke Semarang. Kan luar biasa. Akhirnya saya bersyukur dan saya ya akhirnya bisa kuliah di sana. Dan puji Tuhan awal perkuliahan sih enjoy sekali sih. Kan mudah. Tapi ada tantangan tersendiri sih. Ketika pertama kali masuk kampus kan harus ada nginep di situ kan, asrama. Di hari pertama saya langsung ditunjuk pelayanan firman di mm, ibadah kepel doa pagi di situ kan, yang dihadiri semua anggota yang ada di kampus itu, baik mahasiswa atau dosen dan lain sebagainya kan. Wah, saya belum dapat ilmu kok langsung ditunjuk jadi pembawa firman kan. Saya sendiri akan bingung gimana nih. Tapi puji Tuhan dengan kekuatan dengan Tuhan dari Tuhan, saya bisa mempersiapkan dan bisa menyelesaikan pelayanan itu. Wah, itu luar biasa sih. Itu bisa dikatakan pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, ya sih dalam perjalanan perkuliahan mungkin ya banyak orang yang mengalami juga sih iya. merasa berat dalam perkuliahan kan. Dari hari ke hari materi yang disampaikan tugas-tugasnya itu tidak semakin mudah, semakin berat. Banyak yang menumpuk. Ya. Tapi puji Tuhan saya bisa melewati dan seperti yang dikhawatirkan oleh orang tua tadi,
banyak biaya yang harus dibayar. Iya betul, ada ya tanggungan-tanggungan yang harus dibayar seperti beli buku atau fotokopi dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan ada hamba Tuhan atau anak Tuhan yang memberkati, bahkan bisa melunasi semuanya itu ketika ada berkat dari mungkin ada pelayanan weekend dan lain sebagainya kan. Ya, dan akhirnya saya bisa pelayanan lagi, yaitu pelayanan 1 tahun di salah satu gereja di Semarang. Dan waktu itu ya, orang tua saya khususnya mama divonis kanker atau kanker, khususnya kanker payudara. Ya, ya pada awalnya sih hubungan saya dengan mama saya itu tidak baik karena ya mungkin saya nakal, mungkin ya saya agak canggung sih kumpul dengan mama atau orang tua karena dari kecil saya dibesarkan oleh paman saya. Ya, ketika orang tua saya atau mama saya divonis kanker itu, saya pulang dan ketemu mama saya dan di situ kita ada rekonsiliasi ya. Sehingga hubungan saya dengan mama saya membaik. Iya, terus tapi kenapa harus hubungan baik ketika mama harus melalui sakit itu? Tapi saya percaya segala sesuatu yang dari Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Biarlah Tuhan yang memiliki rencana sih. Ya, di situ saya bersyukur hubungan saya dengan mama saya semakin membaik. Ya, bahkan ketika saya melanjutkan pelayanan itu ketika saya lulus, saya dikirim ke Jawa Timur untuk ya pelayanan di sana, dan di sana Tuhan ya taruh hati untuk melayani generasi, tapi saya abaikan. Dengan Tuhan ngomong itu dengan melalui hamba Tuhan yang di Jawa Timur di tempat di mana saya melayani itu. Dia bertanya, kamu mau melayani apa ke depan? Visimu apa ke depan? Misimu apa ke depan? Saya menjawab spontanitas melayani youth atau generasi. Tapi dengan berjalannya waktu saya cuek sih, tidak meresponi panggilan itu. Dan dari hari saya tetap menjalani aktivitas seperti biasa, melayani dan ibadah. Dan pada akhirnya ya waktu pelayanan di Jawa Timur 1 tahun itu sudah selesai, saya balik ke kampung halaman kota kelahiran saya, yaitu kota Jepara. Ya, di kota Jepara itu saya rindu untuk melanjutkan kuliah lagi karena kuliah yang di Semarang tadi yang pertama hanya saya ambil D2 saja. Dan ketika saya balik ke Jepara ketika pelayanan 1 tahun dari Jawa Timur itu, saya rindu untuk melanjutkan S1. Saya berusaha dengan cara saya sendiri, apapun saya lakukan. Dan begitu pula dengan caranya Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan untuk menggagalkan. Akhirnya ya saya tidak bisa melanjutkan S1 di Semarang. Karena dengan caranya Tuhan selalu menggagalkan. Ketika saya pakai cara ini, Tuhan gagalkan. Ketika saya mengusahakan seperti ini, Tuhan gagalkan. Ya saya terima akhirnya dengan ucapan syukur. Di suatu ketika, ya Tuhan tunjukkan kenapa saya tidak boleh kuliah di Semarang. Ya, akhirnya Tuhan nyatakan bahwa di kota kelahiran saya itu, kota Jepara, ada salah satu kampus yang di Jogja membuka kelas di Jepara. Nah, berarti saya tidak boleh Tuhan untuk kuliah jauh-jauh ke Semarang karena akan ada kuliah yang dekat di kota saya itu, kota Jepara. Bukan hanya dekat, murah. Ya, dalam sebulan itu ada pertemuan cuma 2 minggu. Kalau enggak 2 minggu, 1 minggu. Dan dalam 1 bulan itu cuma bayar 100.000, kan lebih murah kan, luar biasa memang. Kalau memang rencana Tuhan itu indah sih kalau kita sabar menunggu, dan ketika sampai di waktunya Tuhan kita akan tercengang-cengang sih, dan tidak lagi menyalahkan Tuhan. Lagi kita menyalahkan Tuhan sih. Dan akhirnya ya itu sebelum saya lanjut S1 di kota saya itu kan perkuliahannya itu kan belum ada kan. Ya, ketika saya menanti jawaban Tuhan itu, saya tetap melayani di kota, di gereja lokal saya. Dan akhirnya saya yaitu bisa kuliah di kota Jepara itu. Di pertengahan semester,
Tuhan ingatkan lagi untuk panggilan melayani generasi itu. Dan ketika Tuhan ingatkan di pertengahan kuliah di Jepara itu, saya menjawab Tuhan, emangnya saya bisa? Saya kan ya mungkin tidak sempurna fisiknya, ada cacat lah gitu, ada kekurangan. Terus Tuhan jawab, ajak teman-temanmu untuk melayani generasi. Dan akhirnya saya mendatangi teman-teman yang saya kenal, yang punya hati pelayanan, ya beberapa welcome. Akhirnya terbentuklah pelayanan generasi dengan nama G2 Generation atau Quality Quantity Generation. Di situ melayani generasi melalui masuk ke SMA, SMK yang ada di Jepara. Itu sebelum pandemi. Dan akhirnya gara pandemi kita berhenti melayani di situ. Tapi dengan jalannya atau rencana Tuhan ya tidak membuat saya berhenti melayani generasi, tapi Tuhan buka jalan yaitu dengan ya saya ya ketika saya aktif di sosial media khususnya IG, ya saya selalu posting konten tentang rohani kan, apalagi di generasi berkualitas ini. Terus ada salah satu ya yang punya channel YouTube rohani yang mungkin terkenal lah, kan ada sudah ada centangnya itu akunnya. Kalau saya mau sebut gereja YouTube ya, itu ngontak saya untuk ngajak saya testimoni. Akhirnya saya testimoni, dari situ ya lanjut, akhirnya saya bisa testimoni di beberapa channel YouTube rohani. Dan suatu ketika yang terakhir itu juga ada yang nawari, yang pernah mengundang saya testimoni itu kan, gimana kalau kamu jadi di channel YouTube saya ketika ada testimoni. Terus akhirnya saya welcome. Mungkin saya bukanlah channel YouTube-nya adalah Roti Hidup. Di situ saya pernah jadi host di YouTube itu, ada beberapa tim nih, dan akhirnya ada beberapa kesibukan dari tim itu, akhirnya pada hilang satu demi satu, dan akhirnya saya sendiri. Dan di program testimoni di Roti Hidup itu ya masih ya vakum kembali, belum aktif. Tapi suatu ketika juga ada orang yang memiliki channel YouTube yang mengundang saya untuk testimoni, dan setelah itu dia mengajak juga untuk membuka pelayanan testimoni di channel YouTube. Dan di channel YouTube itu bisa terkonek dengan YouTube saya dan YouTube-nya dia. Sehingga ketika ada testimoni di YouTube-nya dia juga, itu ada live juga di YouTube saya. Mungkin teman-teman bisa lihat di channel YouTube Roy Yohanes Sitomeang. Ya, di situ saya mulai akhirnya melayani podcast atau host di testimoni lagi. Dan di situ juga ada beberapa tim yang diajak untuk join. Akhirnya ada sih di situ ada anak satu SMA, bahkan SMP juga ada menjadi tim host. Waktu itu mereka masih bisa join sih, karena masih kuliah pendidikan online kan. Pada saat ini kan udah mulai onsite, mereka akhirnya mungkin ada kesibukan dalam sekolah onsite itu sehingga tidak bisa join lagi membantu kita. Begitu pula yang satunya yang ada kesibukan pelayanan nggak bisa join lagi, dan akhirnya berujung saya sendiri yang melayani podcast testimoni itu di beberapa channel YouTube ya, yang sering di YouTube saya. Akhirnya, tapi sebelum saya menjalani sendiri itu, saya mengalami ketakutan karena nggak biasa nanyain orang, yang nggak biasa kepoin orang. Yang dulu excited kenapa? Karena ada temannya, ada yang bantu mikir. Ini gitu loh. Akhirnya saya nekat, ya puji Tuhan nggak ada kendala sih, bisa berjalan sampai sekarang. Ya karena YouTube testimoni itu, kalau yang di saya mungkin tagline yaitu spiritual journey
and original story. Ya itu kalau disingkat sorry. Ya, karena di situ saya percaya Tuhan tidak menutup pelayanan sih walaupun pandemi. Ada cara untuk melayani ketika kita mau melayani sih. Teman-teman kalau mungkin banyak pertanyaan, ya aku pengen pelayanan sih, kok nggak ada yang ngajak? Ya teman-teman, ya jangan adakan pelayanan itu. Apalagi untuk sekarang itu mudah sekali membuka pelayanan. Bisa melalui media sosial kan seperti ini, live. Atau kita bikin status WA, status IG. Atau kita bikin sasa renungan di grup-grup rohani kan. Kita juga bisa melayani di situ. Pelayanan itu nggak harus di mimbar, nggak harus di gereja kan. Bisa dimanapun. Apalagi di media sosial seperti ini, di zaman modern itu bisa sekali di YouTube juga. Ya, terus kenapa ini udah mulai masuk ke tema melayani lewat media sosial. Kenapa kok pelayanan di media sosial? Ya, yang pertama yang saya dapat, awalnya saya nggak dapat ini. Saya hanya lakukan kegiatan supaya tidak ada yang kosong dalam hidup ini kan. Ini produktif. Ada kegiatan lah, ada pelayanan. Tapi dengan perjalanan waktu, ya pelayanan di media sosial itu jangkauannya luas. Bukannya lingkup Jepara saja yang dapat, tapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia dapat sesuatu yang kita sharingkan kan. Dan bukan hanya itu, bukan hanya jangkauannya luas, tapi jangka panjang. Selama akun kita tidak kita tutup, selama akun kita tidak matikan, itu selalu ada. Ya walaupun nanti ke depannya Tuhan panggil kita, apapun yang kita sharingkan di sosial media itu pasti selalu ada, walaupun kita sudah tidak ada lagi di bumi ini, kecuali kalau akun itu kita tutup atau kita hapuskan. Ya di situ juga terinspirasi dari perjalanan hidup dari almarhum Bang Radit Oloan kan. Hidupnya berdampak melalui sosial media. Walaupun sudah bersama Tuhan saat ini, ya apapun yang jadi hatinya Tuhan, yang disampaikan melalui dia di sosial media itu ada sampai sekarang. Dan melalui itu juga pelayanan media sosial itu ya menjadikan sesuatu yang alkitabiah. Kita bisa melakukan pekerjaan jauh lebih yang Yesus lakukan. Kita melakukan sesuatu pelayanan melebihi yang Yesus lakukan. Mungkin itu ada di Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-12. Mungkin saya akan bacakan. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab itu aku pergi kepada Bapa. Tuh, kalau yang dulu kan Yesus pelayanan, sharing, kesembuhan, mendoakan, cuma yang di sekitar-sekitarnya dia saja kan. Apalagi kalau dia khotbahnya harus naik ke bukit supaya bisa didengarkan banyak orang. Ya, kalau sekarang kita kan lebih mudah, bahkan bisa jangkauannya melebihi yang dijangkau Yesus. Kita bisa menjangkau seluruh dunia karena melalui media sosial. Itu yang luar biasa. Ini pelayanan yang alkitabiah. Ya, kita bisa mendoakan orang dimanapun. Kita bisa mendoakan orang di Amerika, walaupun kita di Indonesia kan. Kalau dulu Tuhan Yesus, ya kalau Tuhan Yesus mendoakan ya hanya sekedar orang yang di sekitarnya kan. Kalau kita bisa mendoakan orang dimanapun, di ujung bumi pun bisa. Ya mungkin dengan syarat harus terkoneksi dengan internet kan. Itu sih. Ya, itu sih kenapa pelayanan media sosial. Ya, karena kalau saya sih salah satu orang yang suka bersosial media kan. Ya, dari situlah makanya hari-harinya hanya hidup untuk media sosial, untuk melayani melalui media sosial kan. Ya, walaupun mungkin dari awal nanti, ya tadi cerita saya banyak pergumulan, banyak hal yang harus dihadapi, banyak kesulitan. Bahkan mungkin sempat banyak
ya mengalami kekecewaan sih. Kok nggak diizinin orang tua, Mm-mm. terus mungkin kecewa sama Tuhan, mungkin bisa lah kalau kita mau kecewa. Tadi saya pengen kuliah di Iya. Semarang tapi Tuhan nggak izinkan. Ya dengan caranya Tuhan gagalkan. Tapi kalau kita sabar, bersyukur apapun yang terjadi, saya percaya rencana Tuhan itu tidak pernah mendatangkan yang buruk, pasti akan mendatangkan kebaikan yang membuat kita itu Iya. merasa emes kepada Tuhan sih. Ya Oke. kita tertegun pada Iya. Tuhan, kita terheran-heran. Ya mungkin ada beberapa kata yang saya mau sampaikan kalimat, yaitu ketika menjalani masa sulit, tak jarang kita kecewa. Ya memang yang namanya manusia Iya. itu rawan kecewa sih. Ketika menjalani masa yang sulit, tak jarang kita kecewa. Iya. Karena tak memahami rencana Allah. Padahal Tuhan sedang merancang sesuatu yang mulia dan tidak terpikirkan oleh kita. Ya, itu bisa kita renungkan ketika kita, dan mungkin teman-teman sudah pernah membaca sih, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya teman-teman, dalam setiap hidup kita tetaplah selalu beriman pada Tuhan, karena dalam Tuhan makan kita pasti aman. Ya mungkin kalau saat ini kita mengalami kesulitan demi kesulitan, mengalami suatu hal yang berat atau jalani Pasang sana surut lah. sini naik, ya mungkin ya kita orang yang sulit untuk Iya. ya berekspresi, sulit untuk melakukan yang maksimal, tapi kita harus tetap semangat sih, ada Tuhan yang akan menolong Amin. kita. Lanjut teman-teman ya, rencana Tuhan itu indah, Tuhan harus yakinkan hal itu, karena rencana yang indah atau mujizat yang kita terima, pasti kadang-kala kita harus melewati masalah ujian kan. Kenapa harus melewati itu dulu? Supaya kita bisa bersyukur, menghargai mujizat atau pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak melewati itu, terus hanya sekedar Tuhan kasih-kasih, ya kita akan mudah sekali untuk tidak bersyukur atau berterima kasih pada Tuhan. Bahkan kita tidak bisa Lebih ke menghargai sombong sih berkat nanti. Tuhan sih. Proses atau ujian yang dari Tuhan, ya, kita bisa menghargai sih. Mungkin dari awal kita menerima sesuatu itu yang Iya. nggak sesuai ekspektasi kita kan. Kita merasa mimpi kita itu mustahil untuk digapai. Ya seperti yang saya alami tadi kan. Tapi ketika kita tetap beriman, mengandalkan Tuhan dan bersyukur selalu di setiap musim hidup kita. Kalau kita tetap setia menunggu yang namanya pertolongan Tuhan, kita sendiri akan merasa amazing, ya, merasa terheran-heran. Bahkan kalau kita sampai di titik Tuhan sudah menyatakan mujizatnya itu, sahabat ya, iman kita semakin dikuatkan. Kalau kita stop berharap ke Tuhan sebelum Tuhan nyatakan mujizatnya, kita sendiri yang akan menyasar, sahabat saya itu. Dan kalau kita stop sebelum Tuhan beri mujizatnya, kita tidak akan melihat yang namanya keberhasilan atau berkat spesial yang dari Tuhan yang untuk kita. Ya teman-teman, itu yang saya alami dan terima. Dan saya percaya sih, ketika kita tetap setia pada Tuhan, tetap berharap, dan menanti mujizatnya di waktu yang Tuhan tentukan, ketika kita sudah sampai di waktunya Tuhan, saya percaya ketika teman-teman melihat mujizat atau berkat dari Tuhan itu, membuat iman kita semakin dikuatkan, kita diteguhkan, bahkan kita semakin cinta akan Tuhan lebih lagi. Dan mungkin keraguan pada Tuhan akan mulai hilang sih ketika kita tetap bertahan dan bisa sampai di waktunya Tuhan itu. Ya mungkin itu yang dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, saya persilakan. Gini loh Kak, kan kita nggak bisa pungkiri ya, kalau di sosial media itu kalau kita upload sesuatu, apalagi tentang kabar baik, tentang firman, tentang berkat, tentang apapun, tetap pasti ada tantangannya gitu loh.
selama kakak jadi admin di berbagai sosial media yang bersangkutan dengan Kristen gitu, ada tantangan nggak? Entah itu dari orang sekitar, netizen atau apapun itu. Kalau pasti ada lah, kadang-kala kan ada Iya, selentingan sok rohani lah, iya, ikut-ikutan yang betul. lain lah. Kan sekarang ngetren akun rohani ya, bisa jadi kita akan diomongin, kamu masih ikutan mereka kan, tapi sebenarnya bukan sih, Iya. karena meresponi panggilan tadi kan. Ya kenapa kok di saat ini itu lebih banyak pelayanan di media sosial, karena memang Tuhan izinkan sih, sahabat saya, Iya. melalui pandemik itu kemarin kan, Iya. orang susah untuk mungkin ketemu kan, untuk penginjilan atau untuk ibadah kan, untuk konsen dan lain sebagainya. Yang bisa dilakukan untuk bisa melayani manusia itu kan melayani jiwa-jiwa melalui media Iya. sosial atau internet kan. Kalau selama ini kakak kan Gitu. ini di sosial media aktif, ada nggak orang yang ngedukung, yang jadi support sistemnya kakak gitu? Dulu sih ada, awal-awal ada. Sekarang mungkin ada kesibukan masing-masing. Mungkin ada yang dulu Hmm. dia seorang pelayan Tuhan sih, dan pada akhirnya ada gembala seniornya meninggal, ya akhirnya dia yang fokus untuk pembalaan atau melayani di gereja, akhirnya ya jarang join dengan kita pelayanan media sosial. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada juga yang dukung dari anak SMP satu, ada Iya. anak yang SMA satu orang. Waktu online tadi, dulu sih ada yang banget excited Iya. ketika sudah mulai onsite sekolahnya. Pada ya ada kesibukan, dan akhirnya saya sendiri juga khususnya di generasi berkualitas yang melayani di IG. Dulu saya juga ada tim satu cewek, Hmm. dan sekarang ada kesibukannya sendiri, dia lagi sibuk-sibuknya Hmm. di masa mudanya, ya pada akhirnya ya melepas atau vakum sementara melayani Instagram generasi berkualitas itu, dan sampai sekarang kembali saya sendiri lagi. Tapi apa? Dan bukan hanya itu, Ya kak. walaupun saya sekarang sendiri melayani generasi berkualitas, ada salah satu akun rohani IG juga yang nawarin Yes, luar biasa. untuk join pelayanan di sana. Ya walaupun saya pada saat ini single factor, saya menjayakan. Mungkin kalau IG-nya mungkin kalian kenal sih, V Worship, Oh ya, FI Worship, yang juga sering iya, iya. share konten rohani. Ya untuk sekarang saya juga ada itu. Jadi tanpa disengaja orang-orang yang Tuhan kirim tuh jadi kekuatan buat kakak gitu loh. Agar semangatnya tetap power gitu. Walaupun Yes. mungkin saat ini masih sedikit, masih atau nanti banyak atau ini, tapi tetap kakak lihat mereka aja tuh kakak tetap on fire. Pengen-pengen memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Gitu. Tapi kakak luar Ya mungkin yang namanya pelayanan sendiri kan, apalagi yang namanya pelayanan sendiri kan iya, mudah sekali untuk burn out kan, iya, jenuh kan. Tapi dengan adanya teman-teman yang mensupport walaupun tidak menjadi tim, itu yang oh, menguatkan. Apalagi ada ini Ellen kan, diajak podcast, itu salah satu yang membuat saya dikuatkan, diberi ada semangat lagi semangat. untuk excited pelayanan, khususnya di sosial media. Soalnya tadi aku pikir ini ya kakak ini mau nggak diajak collab gitu, agak sedikit keraguan gitu karena followernya kan lumayan dibandingkan aku gitu. Apa harus ada, biasa kan orang kalau mau Mm-mm. bersaksi atau ini harus ada royalty kan, dia nggak pandang ini untuk pelayanan atau untuk jadi berkat buat orang. Sempat mikir ke Mm-mm. arah situ, ini diterima nggak gitu gitu di
pokoknya ada negatif thinking lah, tapi segala sesuatu yang kita lakukan tuh kalau tujuannya baik tuh pasti Tuhan buka jalan gitu. Mm-mm. Iya. Terus kakak Amin. tadi sempat tadi aku juga dengar di gereja YouTube ya, channel gereja YouTube gitu loh. Tentang ini sedikit menyimpang ya, tentang kehidupan kakak waktu Mm-mm. kecil. Katanya kakak dibesarin dari om, dibesarin. Itu ceritanya gimana sih kak? Ya, ya waktu itu ya supaya orang tua saya lebih fokus ke pekerjaannya, Oh, lebih fokus ke pelayanannya. Makanya saya mm-mm. dibesarkan oleh paman saya sama Iya. sama Jadi bukan dari kecil bibi ya? saya. Maksudnya dari bayi gitu. Karena waktu itu kan orang masih Halo? halo apa Jadi bukan dibesarin dari kakak diambil gimana dari bayi gitu, dari om, bukan. dari kurang lebih umur 8 bulan. Suara kakak hilang ah? Kamu Oh gitu ya. putus-putus ya di tempat saya ini. Mm-mm. Iya, yang penting Nggak apa-apa masih lah, bisa lah. putus-putus soalnya. Boleh kan diceritain tadi? Kakak bicara aja. Kalau yang putus-putus. Yang memang Yang diangkat gimana? dari bayi atau cuma gara-gara pelayanan terus diasuh sama om dan tante gitu. Ya sih, ya tuh supaya pelayanannya kan lebih fokus, kegiatannya, pekerjaannya lebih fokus kan. Kan waktu itu orang tua saya kan memang nikah muda Oh, dan di usia muda juga kan. mm-mm. Supaya ya belajar bertanggung jawab di Iya. pekerjaannya Tapi dulu sih. hubungan sama orang tua membaik lah. Hubungan sama orang tua Apa? aman-aman aja membaik gitu kan. Kan kalau kita jadi mau jadi berkat buat orang, jangan. Ya ketika mama saya tapi kan tapi dengan cara mama saya harus Iya, mengalami sakit kanker itu kan. mulai baik. Dari situ boleh membaik kan. Dari awal mungkin saya sendiri akan canggung kan. Dari kecil kan dibesarkan oleh paman. Tiba-tiba awal masuk SMA saya ikut orang tua kan akan canggung dan Iya. berujung jaga jarak kan. Sampai saya kuliah. Dan dan setelah itu dengan caranya Tuhan, Tuhan izinkan mama saya cancer dan diharuskan saya pulang dari ya hubungan semakin membaik. Saya menemani mama saya ya dalam kesakitannya, merawatnya dan sampai pada akhirnya Tuhan panggil mama saya. Dan setelah itu saya kembali ke Tapi kampus. jujur bagi saya kakak tuh luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, tapi kakak bisa jadi berkat buat orang. Lewat konten, lewat tulisan, lewat video, lewat podcast, apapun itu. Jadi terus berdampak, memberkati orang, nggak usah perluin kata-kata orang yang menjatuhkan Hmm. kita lah. Kadang iblis pakai mereka untuk menggoyahkan iman juga. Tantangan itu selalu ada juga. Iya. Dan satu lagi yang saya dapat, Hmm. iya sih, tantangan selalu ada. Satu lagi yang saya dapat kan, ya kenapa pelayanan media Iya. sosial ini membuat saya excited. Ya mungkin ada pertanyaan sih, apa yang bisa kamu wariskan untuk generasi? Ya ini yang saya dapatkan ketika melayani media sosial kan. Iya. Warisan untuk generasi yang muda yang kita lakukan dan bisa semua orang lakukan, memberikan warisan generasi itu melalui media sosial kan. Kalau media sosial seperti yang saya katakan
tadi jangkauannya luas, jangka panjang. Jangka panjang itu bisa dinikmati generasi ke generasi. Itu Iya, kan ibaratnya juga pesan kan. kan. Enggak, Dan warisan yang kekal. Walaupun itu tidak sebuah tapi bisa harta atau materi. memberkati orang. Walaupun cuma video doang, gitu. Tapi anak cucu kita nanti bisa lihat. Oh ternyata bapak mama saya dulu gini, melayaninya excited gitu. Walaupun di tengah pandemi, di tengah tidak bisa membatasi kabar baik harus disebarkan. Oke ya kakak, mungkin ada pesan nggak buat anak-anak muda yang pengen Ada ya? satu pertanyaan lagi. Ini ada Iya, satu pertanyaan lagi untuk kamu sih. Kan dari tadi kamu iya, nanya aku, gantian aku nanya kamu. Dan mungkin nanti ini sebuah pertanyaan juga yang aku tanya ketika nanti iya, kamu iya, kesaksian di iya. konten saya. Ya, kenapa kamu membuka Mau pelayanan dijawab sekarang podcast atau ini? besok? Ya, Ya, langsung. Apa yang oh menjadi kalau triggernya? buat aku pelayanan, karena dari awal aku terjun dunia pelayanan itu ada gembalaku yang bilang, kamu bakal jadi berkat lewat sosial media gitu kan. Awalnya aku kan fotografer, videografer di gereja. Tapi kok tiba-tiba muncul kalimat seperti itu, jadi pengen membuktikan ke orang-orang, bukan ke orang-orang ya. Kalau kita bisa, apa ya, kita bisa menjadi berkat itu di mana saja gitu loh. Selain itu, selain itu kita kan Mantap, nggak mantap. tahu hidup Barangkali. orang bagaimana, kita nggak tahu pergumulan mereka gimana. Aku pengen jadi satu wadah yang bisa mereka bebas bercerita tentang masa lalu mereka, supaya orang lain yang mungkin dengar, siapa tahu mereka punya pergumulan yang sama, oh orang ini bisa survive, sedangkan saya nggak bisa gitu. Itu sih harapannya, awalnya pengen podcast gitu, ya gitu aja sih Kak. Dan saya juga semakin semangat membuat wadah pelayanan testimoni ini Mm-mm. ketika ada narasumber terberkati dan ngomong seperti ini. Ya, puji Tuhan, saya terberkati Mm-mm. dengan wadah yang Kak John adakan, dan dari sini juga apa yang menjadi kerinduan saya atau kerinduan narasumber saya tadi itu ya terlaksanakan. Nah, dia ada salah satu narasumber saya memiliki kerinduan untuk Iya. bersaksi pengalaman hidupnya bersama Tuhan kan. Tapi tidak ada yang welcome atau memberi Iya. tempat untuk dia bersaksi. Dan ketika saya menawari dia untuk bersaksi, Wow. dia excited sekali, dan ketika di akhir kesaksian dia sharing ngomong, puji Tuhan Kak Iya. John kasih wadah saya untuk kesaksian karena udah lama untuk kesaksian perjalanan hidup saya bersama Tuhan, tapi tidak ada wadah yang menaungi atau yang welcome gitu. Itu salah satu yang dari narasumber saya yang membuat saya itu semakin excited lagi ketika untuk memberikan Karena wadah zaman testimoni. karena zaman sekarang tuh sangat minim untuk wadah kita curhat, Kak, wadah kita untuk mengutarakan apa masalah kita gitu ke orang. Karena sebelum kita bercerita pasti orang lain udah tahu, orang lain udah mengetahui tentang apa masa lalu kita ya, apa kesaksian hidup kita, malah bukan disupport tapi malah dijudge gitu. Malah di negatif thinking lah, udah taruh negatif thinking. Jadi kadang hal-hal itu yang menggoreskan hati saya. Saya pengen, wih, mendengar apa sih keluh kesah mereka tuh disampaikan ke orang juga. Itu sih ya.
Iya. Terima kasih loh ya. Saya sudah di-invite Sama-sama untuk kakak. testimoni. Saya juga Kiranya jadi berat. terima kasih baru kenal kakak, baru follow kakak, tapi kakak langsung langsung dengan senang hati. Mm. Malahan saya juga terima kasih kakak juga udah invite saya juga besok untuk kesaksian. Mm. Ya, biar Iya. sama-sama jadi berkat. Iya. Biar sama-sama Sebenarnya testimoni bukan kan. apa yang jangan jangan dengar apa yang kita ceritakan, tapi bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita aja yang masa lalunya kita bisa survive, kalian juga yang pasti mengalami Mm-mm. masalah apapun bisa survive gitu. Tuhan aja tolong kita, apalagi Tuhan pasti tolong kalian. Gitu. Kita punya Tuhan yang sama kok. Nah, Yang penting kita mau bergerak dan kita mau berserah pada Tuhan. Pasti Tuhan buka iya. cara, Nah, untuk buka yang jalan. pertanyaan aku yang terakhir, mungkin kakak ada pesan-pesan buat anak-anak muda yang pengen pengen gabung sama kakak di sosial media atau pengen jadi. Mungkin ada Apa? pesan-pesan kakak buat anak-anak muda yang saat ini masih bergumul, nggak tahu mulai dari mana, mulai dari sosial media untuk menjadi kesaksian gitu. Yang masih canggung, masih insecure. Mungkin kakak ada motivasi buat mereka? Oke. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin teman-teman bingung. Ya, bahkan bukan bingung mungkin. Takut gimana untuk jadi berkat melalui ya sharing-sharingnya atau gimana dampak kan. Mungkin kalau untuk menjadi saluran berkat tentang kerohanian, mudah saja. Kan kalian atau semua orang itu punya WA. Bisa bikin status ini kan bisa. Ya, status ayat juga nggak apa-apa. Siapa tahu ayat yang teman-teman sharingkan itu ada yang berkati. Saya percaya ada yang terberkati dengan sharingnya teman-teman. Siapa tahu melalui ayat yang teman-teman bikin di status WA, status IG, ketika ada yang membutuhkan jawaban doa atau jawaban dari Tuhan, kekuatan, bisa dijawab oleh ayat-ayat itu teman-teman. Atau yang bisa menjadi dampak di usia muda, ya kadang-kala kita bingung. Banyak alasan, bukan bingung mungkin banyak alasan. Ya, gimana kita bisa menjadi dampak di usia muda? Ya, dengan dua cara sih. Yang pertama dengan apa yang kita bisa lakukan untuk perbuatan baik. Terus yang kedua dengan apa yang kita miliki, kita lakukan untuk perbuatan baik. Ya, yang pertama dengan apa yang kita lakukan untuk perbuatan baik. Mungkin kalau kita anak-anak pelajar yang sudah sekolah onsite, mungkin yang mengikuti pelajaran ada yang sulit untuk mengikuti, kita ya bisa mengikuti, ya kita bantu teman untuk belajar kan, jangan pura-pura tidak mau. Atau mungkin yang di rumah ada keluarganya yang minta tolong, nah, jangan pura-pura sok sibuk kan, itu menjadi berkat, jadi dengan cara apa yang kita bisa lakukan untuk berbuatan baik. Yang kedua, kita bisa berdampak dengan kita gunakan untuk perbuatan baik. Mungkin yang di sekolah, yang sekolah onsite, ada temannya yang membutuhkan alat tulis, kita punya lebih, ya jangan pura-pura tidak punya, ya dikasih pinjam. Atau mungkin di jalan ketemu pengemis yang sangat membutuhkan uang atau berkat kita, ya kalau kita punya uang lebih ya disikan, jangan pura-pura tidak lupa. Mungkin kalau ada kita berkat lebih, mungkin makanan yang kita bawa, ya jangan tidak mau untuk dibagikan kan. Siapa tahu makanan itu juga ya memberkati mereka kan. Yaitu kita bisa menjadi berkat atau menjadi dampak di usia muda dengan cara dua hal yang tadi. Ya kita memberkati dengan apa yang kita bisa lakukan untuk perbuatan baik, kita lakukan. Yang kedua, dengan apa yang kita miliki kita lakukan untuk perbuatan baik. Ya, sama segala sesuatu yang kita lakukan dan segala sesuatu yang kita gunakan, yang penting itu untuk perbuatan baik atau hal yang positif. Yes, saya amin. Percaya itu akan menjadi berkat sih. Iya. Daripada hanya diam-diam saja. Gitu.
Sama aja kayak ngubur talenta. Sama kalau kita cuma diam tuh Apa? kayak nggak produktif gitu loh kak. Sama aja kita lagi ngubur talenta yang Tuhan kasih. Lagi kayak berapa talenta gitu dikubur. Hmm. Ya, mungkin seperti juga ini. Iya, Kalau kita merasa insecure kan dengan diri kita, ya kalau kita diam-diam saja gara-gara kita insecure, ya kita percuma hidup iya, dan itu tidak menjadi berkat betul. dan berujung jadi batu sandungan. Kenapa? Kalau kita insecure, kita diam-diam saja, Iya, pasti kita jadi omongan banyak orang. Itu loh anak itu diam-diam baik, tidak ada gunanya apa yang hidup kan. Itu bahasa kasarnya. Coba kita insecure, kita merenung pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan nyatakan hikmatnya sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana di dalam kondisi kita yang insecure itu, sehingga kita bisa dan mau iya, mengupgrade diri kita, ya, menambah kualitas hidup kita. Kita mau belajar ini itu, mau mengembangkan ya kapasitas kita sehingga di kondisi kita yang insecure itu kita bisa menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang lain sih, daripada kita hanya terpuruk insecure tidak iya, ngapa-ngapain kan. Dan saya percaya kalau kita mau mengupgrade diri itu atau menambah kualitas hidup kita ketika kita insecure, ya kita bisa ya memiliki kualitas hidup yang lebih baik, bisa melakukan banyak hal ini daripada kita hanya diam-diam saja kan, iya. gara-gara insecure itu tidak ada yang banyak kita Oke kakak, lakukan. nggak terasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Kakak, aku berterima kasih banget sama kakak. Tetap jadi berkat Wow. dimanapun Tuhan tempatkan kakak. Tetap jadi tetap Apa? jadi berkat buat anak-anak Yes. muda berdiri untuk Amin. bangsa-bangsa dan selalu memberkati orang. Lewat setiap konten yang Ya. kakak buat, aku percaya ada maksud Tuhan. Ya. Kakak terima kasih banyak kakak. Amin. Halo kak, halo. Iya, Halo. jaringan juga. Ngelak ya. Iya, pokoknya aku dari dalam Keputus hati tadi. yang paling dalam aku minta terima kasih banyak buat kakak. Iya. Baru pertama kenal tapi kakak udah mau bersaksi di podcast aku. Iya, mungkin Amin. aku minta izin sekalian Sama-sama. aku minta izin Terima kasih sekalian sudah untuk di diupload invite. juga di YouTube aku nanti kalau bisa. Kak, aku minta izin sekalian supaya nanti Apa? diupload di YouTube aku juga Halo. kalau kakak izinkan gitu. Iya. Oke kakak, Mm. kakak terima kasih banyak kakak. Boleh. Tetap semangat, tetap produktif lah di sosial media. Jangan sampai sampai iblis menggoyahkan iman Yes. kakak. Oke kakak, kita akhiri aja ya kak, soalnya jaringannya juga nge-lag. Iya, makasih banyak kak. Oke, God bless. silakan. Silakan.